Halo, selamat pagi. Pagi. Pagi, Bu. Silakan persiapkan diri kalian untuk mengikuti pelajaran hari ini. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu ya anak-anak. Silakan dipimpin oleh ketua kelasnya. Okay. Before we start our study, let's pray together. Thank you. Greeting to the teacher. Good morning, Bu. Good morning. Good morning, student. How are you today? I'm fine. I'm fine. I hope you are always fine. Selalu menjaga kesehatan kalian ya di masa pandemi ini. Kemudian kita akan melanjutkan pelajaran kita hari ini. Coba Ibu lihat dulu kalian posisinya seperti Ibu. Silakan dicontoh posisi di kamera, tidak boleh off kamera, silakan dilihat posisinya masing-masing. Ibu cek dulu. Nyanyikan lagu untuk meningkatkan nasionalisme kita ya. Kita nyanyikan lagu dulu Padamu Negeri. Bareng-bareng mic-nya silakan di-on-kan sambil dites. Siap menyanyikan lagu Padamu Negeri di sini. Sudah terlihat anak-anak? Sudah, Bu. Oke, siap ya. 1, 2, 3. Tanyakan ke gurumu bila mengalami kesulitan melalui WA group bisa ya. Kemudian nanti kumpulkan lagi LKPD-mu bisa melalui Google Form atau atau kamu upload di WA group. Itu untuk LKPD. Ini handout-nya. Kita kembali ke gambar ini. Silakan diamati gambar ini. Ibu pikir kalian tidak asing lagi dengan gambar yang sedang kalian amati. Bahkan mungkin di salah satu gambar itu kalian ada yang mengidolakan. Ya, Gema mungkin ya. Mengidolakan apa itu? BTS apa K-pop-nya itu ya. Oke. Sekarang Ibu tanya. Apa yang kalian lihat di dalam gambar ini? Silakan Gema. Tentang K-pop dan anak pang. Oke, itu gambar. Ya. Tersebut berisi budaya asing yang dengan mudah masuk ke Indonesia. Dikarenakan kemajuan internet dan wilayah Indonesia yang menjadi tempat mampir orang-orang dari seluruh dunia. Selain itu, ada budaya lain lagi, Bu, seperti upin-ipin dan kelenteng dari Cina. Bisa. Halo? Bisa, Bu. Masih, Bu. Bisa, Bu. Oke, Ibu lanjutkan. Ya, jadi kenapa kalian harus mempelajari materi kita hari ini tentang letak dan luas wilayah Indonesia? Karena kalian harus menambah ilmu pengetahuan. Jadi kalian harus tahu apa itu letak geografis Indonesia, negara kita seperti apa, kok bisa dibilang strategis, kemudian menguntungkan, kemudian nanti selain menguntungkan juga pastinya ada kerugiannya. Nah, itu ya, jadi pentingnya mempelajari materi kita kali ini nanti kalian bisa tahu batas wilayah negara kita seperti apa, kemudian nanti kalian bisa mengetahui juga batas-batas wilayah sekolah kita, kemudian rumahmu sendiri berbatasan dengan jajaran ya. Setelah nanti kalian mengikuti pembelajaran Ibu hari ini, kalian harus ada 3 kegiatan nanti, ada menonton video, jadi nanti Ibu punya video. Dan setelah kalian menonton video nanti diharapkan kalian bisa menganalisis ya posisi geografis Indonesia. Ya, kemudian nanti ada lagi Ibu punya teks, teksnya itu berisi akulturasi budaya, kemudian ada lagi teks berisi tentang perdagangan Kerajaan Sriwijaya ya. Nanti setelah kalian membaca teks tersebut, kalian bisa mempresentasikan akibat letak geografis Indonesia.
dalam kehidupan sosial budaya and responsibility to community. Terus yang kedua, karakter yang kedua, model self-discipline, appreciation, and respect. Nah, ini bisa kalian klik. Terus kalian next. Amati videonya. Tugas kalian adalah mencatat apa yang ada di dalam video yang ingin Ibu tampilkan. Nanti kalian Ibu suruh presentasikan isi video tersebut apa. Silakan dicatat untuk isi videonya ya. Apa ya? Letak geografis adalah posisi suatu wilayah dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Jadi, letak geografis Indonesia di mana ya? Letak geografis Indonesia sebelah utara benua Asia, sebelah selatan benua Australia, sebelah Indonesia, kemudian keuntungan dan kerugian yang diakibatkan letak Indonesia yang strategis, yaitu di antara dua benua dan dua samudera. Oke, bagus sekali Gema untuk isi videonya. Ada yang lain mungkin menambahkan Gema? Dayu? Isi dari video tersebut adalah kerugian. Lanjutkan diskusi kita ya. Kita sekarang diskusi bareng-bareng paralel ya anak-anak. Di sini Ibu punya gambar. Nah, sudah terlihat gambarnya? Gambar apa itu? Akulturasi budaya. Ya, benar. Akulturasi budaya. Kalian lihat di situ kok ada pura, ada masjid. Itu ada dua kebudayaan ya. Ada kebudayaan Hindu dan ada kebudayaan Islam. Bergabung menjadi satu budaya baru. Itu namanya budaya akulturasi atau percampuran dua budaya. Kemudian ada lagi nah di situ. Di situ Ibu ada teks ya. Teks apa itu? Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya, kerajaan maritim pertama dan terbesar di Nusantara. Ya, kerajaan Sriwijaya, kerajaan maritim pertama dan terbesar di Nusantara. Tentang kehidupan ekonomi. Nah, berikutnya di sini Ibu beri waktu untuk kalian tugasnya membuat tulisan ya, minimal 2 paragraf saja. Kalian tulis 2 paragraf saja tentang apa? Tentang gambar yang tadi itu dan tentang teks yang baik secara sosial, budaya maupun ekonomi. Budaya K-pop di Indonesia adalah budaya Korea lokal yang mendunia. Selain itu, menara pada Masjid Kudus merupakan hasil budaya luar negeri yang masuk ke Indonesia. Budaya tersebut muncul sebagai akibat dari posisi strategis Indonesia. Dampak letak geografis Indonesia di bidang sosial. Bahasa Inggris menghadapi budaya asing yang negatif yang masuk ke negara kita. ya, ada yang mau menjawab pertanyaan Hana dulu. Ini sepertinya sama kayak Kesa tadi. Siapa yang ingin menanggapi? Sisil, ayo Sisil, silakan. Semua budaya asing terus bertambah dan mempengaruhi budaya asli atau daerah. Kita harus bisa memilih budaya mana yang sesuai dengan negara kita. Jangan semua budaya kita terima seluruhnya hanya demi tren.
Kita harus bisa memfilter atau menyaring informasi budaya asing. Oke, Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya menjalin jalur perdagangan dengan India, Burma, Melayu, Kalimantan, atau Siam. Dengan angkatan lautnya yang besar dan kuat, jalur-jalur utama kegiatan pelayaran dan perdagangan dikontrol secara ketat. Lewat cara itu, kapal-kapal dagang dipaksa masuk dan berlabuh di Bandar Sriwijaya. Dengan penguasaannya jalur pelayaran penting, membuat Kerajaan Sriwijaya menjadi satu-satunya kerajaan maritim terbesar di Asia Tenggara. Banyak kapal-kapal dagang dari berbagai negara yang berlabuh membawa keuntungan tidak sedikit bagi Kerajaan Sriwijaya. Hal ini membuktikan bahwa letak Indonesia yang strategis dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi. Geografis di Indonesia. Baik, bagus sekali Vincent menyimak presentasi Dayu ya. Dia menyimak tentang bagaimana meningkatkan kegiatan ekspor impor. Gitu ya Vincent kira-kira ya. Ya. Ada yang ingin menjawab pertanyaan Vincent? Ya, langsung ditanggapi oleh Dayu. Silakan Dayu. Menurut saya, kegiatan ekspor dan impor termasuk dalam bidang ekonomi. Posisi geografis Indonesia di antara dua benua dan dua samudra mengakibatkan Indonesia berada di jalur persilangan dunia. Aktivitas perdagangan dunia melewati Indonesia. Dari hasil presentasi teman-teman kalian ya, Ibu ingin memberikan penguatan materi bahwa materi kita ini pengaruh letak geografis Indonesia itu sangat menguntungkan bagi kehidupan ekonomi terutama ya, perdagangan. Kemudian selain keuntungan, Indonesia juga memperoleh kerugian ketika dampak letak geografis Indonesia itu mempengaruhi kehidupan budaya dan sosial ya. Jadi di situ ada kekurangan, ada. Kesimpulan materi hari ini adalah letak wilayah Indonesia terdiri dari dua macam. Yang pertama, letak geografis. Letak geografis seperti letak wilayah Indonesia berada di antara dua benua, benua Asia dan Australia, dan terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sudah ada yang mengirimkan ya, Nana? Ibu coba presentkan hasilnya. Sudah terlihat di situ ada Vincent yang pertama mengumpulkan dengan nilai 8, kemudian Kesa 8. Terus ada Gema materinya hari ini ya. Nah, untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan mempelajari materi sumber daya alam Indonesia. Potensi sumber daya alam Indonesia. Dan baca handout ya. Handout nanti Ibu berikan di WA group lagi beserta LKPD-nya. Setelah kalian baca, kalian bukan cuma membaca, tapi kalian mempresentasikan secara singkat, kemudian kalian rekam dalam bentuk video, kemudian videonya dikirimkan ke WA group. Nanti pas pertemuan berikutnya Ibu tayangkan video. Oke, silakan Vincent dipimpin doa penutupnya, silakan. Oke, Bu. Before we finish our study, let's pray together. Thank you. Greeting to the teacher. Good morning. Ya, good morning, selamat pagi anak-anak. Tetap menjaga kesehatan ya. Terapkan protokol kesehatan kalian. Sementara jangan main